Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bubuk makanan roh. Kelompok Xiao Yan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melewati langkah terakhir, Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia menoleh, memperhatikan Ye Zong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah penatua Ye Zong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zong menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit saat mendengar ini. Dia menghela nafas, sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kami bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Xuan yang mendalam. Dengan gaya sekte Xuan yang mendalam, di mana mereka membalas dendam untuk segalanya, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami pilih. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Douzun jika dia benar-benar meledak. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melemparkan lotus pemusnahan api, bahkan seorang elit Douzun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit asli Douzun saat ini di sampingnya. Barisan dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi papan atas. Meskipun latar belakang sekte Xuan yang mendalam sulit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan plat tembaga kepada Chen Xian karena karakternya. Karena kedua belah pihak tidak mau mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zong menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah mengalami masalah dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memaksa kembali seorang ahli super kuat seperti Bing He? Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xin Lan. Xin Lan, yang bosan menunggu pembeli menemukannya, sangat gembira saat melihat kelompok Xiao Yan. Dia buru-buru berdiri. Bagaimana itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Hehe, orang tua itu akhirnya menyerah. Xin Lan tertawa. Setelah itu, mata cantiknya beralih ke sesepuh berjubah merah yang melihat mereka dari jarak dekat. Apakah ada keuntungan lain? Xiao Yan tersenyum. Orang tua ini gagal bertahan. Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah ramuan obat yang sangat langka. Saya telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tapi tidak satupun dari mereka yang memilikinya. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tanpa daya. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, tanaman spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki benda ini, jarang ada yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiao Yan menyuruh Xin Lan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke lelaki tua berjubah merah yang memiliki senyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan katakan bahwa aku telah membuatmu menderita. Ini adalah pil jantung elemental.
Aku akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darahmu. Anda mendapatkan lebih banyak dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah itu menghilang saat mendengar bahwa pil yang diambil Xiao Yan adalah pil hati elemental. Dia dengan penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Jika Anda memiliki lebih banyak buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, Anda dapat datang ke Istana Ye di utara untuk mencariku. Saya akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda. Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan item itu di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil jantung elemental sangat membantu seorang alkemis. Apalagi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah dari tingkat ke-7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah saat memperbaiki pil obat ini. Inilah mengapa elemental heart pill sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan ramuan obat ini untuk ditukar dengan pil jantung elemental. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruni mereka sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Xiao Yan dengan cemas membuat Ye Zong dan yang lainnya menutup pintu manor setelah kembali ke Manor Ye. Dia memimpin Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengepung meja di dalam sebuah ruangan. Plat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya ada di atas meja. Plat tembaga itu berwarna kuning pucat. Banyak seperti cacing tanah keriting, karat hijau menutupi permukaan. Karat tembaga ini telah terkikis dan menutupi beberapa gambar pada pelat tembaga. Pak Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat dari Elemental Heart Pill? Xiao Yan menatap pelat tembaga ini yang tidak terlihat lebih biasa. Dia sudah menggunakan berbagai metode untuk itu. Bahkan gambar di pelat tembaga telah disalin dengan cermat olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga. Tian Huo Zunze tersenyum saat dia melihat Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meskipun menggunakan berbagai taktik. Dia mengeluarkan 2 ledakan tawa dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. Nak, jika begitu mudah untuk membongkar rahasia itu, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tian Huo Zunze. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini? Tian Huo Zunze tersenyum senang setelah mendengar nada suara Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga itu. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambai ke Xiao Yan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tua Yao, tolong jangan membuat kami terus menebak. Betapa tidak sabar. Tian Huo Zunze menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk jarinya dan seutas benang douki diaglomerasi di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum douki kecil. Setelah itu,
Tian Huo Zunze mengendalikan jarum douqi yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tian Huo Zunze, debu tembaga berwarna hijau mulai turun perlahan dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan dokter peri kecil memperhatikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Mereka saling berhadapan. Keduanya sama-sama bingung. Tian Huo Zunze mengabaikan kedua domba yang hilang ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan dokter peri kecil mengira bahwa Tian Huo Zunze akan menjelaskan misteri plat tembaga, Tian Huo Zunze secara acak melemparkan plat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tertegun. Ini sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunze. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Zunze mengangkat kepalanya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga. Sebaliknya, itu sejalan dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu item dari zaman kuno? Tian Huo Zunze menjentikkan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau itu ke Xiao Yan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap yang agak meragukan. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke dalam nyala api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak leleh terlepas dari seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan dengan tenang dan riang berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dengan meningkatnya peleburan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau pada bola tembaga tersebut. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tertahan di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik-bintik debu kuning samar berangsur-angsur jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu lenyap seketika setelah semua debu jatuh. Setelah bola tembaga hancur, 5 keping debu kuning pucat tetap berada di dalam nyala api. Mereka berkedip-kedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api itu menyala. Ini adalah... Mata Xiao Yan terkejut saat melihat 5 bintik kuning pucat dari debu di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiao Yan beralih ke Tian Huo Zunze di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum Tian Huo Zunze perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar, jika saya telah menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Bubuk makanan roh? Hehe. Benar mempercayai diriku yang dulu. Anak kecil,
Jika Anda membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Anda adalah orang yang telah mendapatkan banyak hal. Bubuk makanan roh? Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tian Huo Zunze tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.